Jadi lawannya di sini ada dua, Muslim sama Katolik apa? Bukan lawan saya Islam dan Katolik, bukan. Lawan saya itu adalah orang yang memfitnah ajaran firman Tuhan, yang memfitnah Tuhan Yesus, memfitnah Alkitab dengan mengatakan bahwa Alkitablah yang nyuruh-nyuruh nyembah patung. Alkitablah yang suruh-suruh sembah batu itu. Dengarkan satu kali lagi, dengarkan, dengarkan. Kamu bertanya kepada saya, apakah musuh saya adalah Islam dan Katolik? Saya jawab, no, tidak. Musuh saya adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab berisi pengajaran tentang sembah batu dan berisi pengajaran tentang sembah patung dan disuruh berbuat seperti itu. Nah, itu yang saya tentang. Itu yang menjadi musuh saya. Silakan. Ini menyembah patung itu yang mana? Agama apa itu yang menyembah patung? Ya bisa sama saja. Kalau RK udah jelas, dia bilang. Kalau sebentar, kamu kan nanya kan? Kalau RK sudah jelas, dia bilang Tuhan yang suruh sembah patung katanya. Nah, kalau itu sudah kesesatan yang nyata. Nah, kalau kau yang bilang sebentar, kalau kau yang bilang sama saya bahwasanya menurut kamu Muhammad itu meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus, betul? Datanya di mana? Oke, apakah kamu mengatakan seperti itu atau tidak? Saya konfirmasi dulu. Saya mau data. Oke, jadi kamu tidak percaya bahwa Muhammad mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus? Datanya di mana? Saya tanya kok datanya di mana? Kita kan pakai data. Macam mana sih kau Nedis? Kita kan pakai data ini. Betulkah Muhammad datang meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya? Datanya di mana? Tunjukkan dari datanya. Al-Quran. Datanya di mana? Oke, baik. Saya tunjukkan. Ada Al-Quranmu? Sebut saja. Baik, saya sebutkan ya. Di dalam Al-Quran surat sebentar. Bentar ya. Surat berapa, Iris? Surat berapa? Ya sabar. Kan kita cari dulu, tenang. Jangan marah-marah begitu. Ini apa? Aku mana marah? Cuma baik. Coba bukakan saya Quran surat Al-Maidah ayat 48. Silakan. Al-Maidah berapa? Al-Maidah? Atau Al-Baqarah 41 lah. Al-Baqarah 41 coba. Macam mana? Ya dua-duanya benar. Ya, silakan bacakan Al-Baqarah 41. Dan berimanglah kamu kepada apa, tanda kurung ya, Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepada. Oh, baik. Oke, baik. Jadi disuruh dengan harga murah. Kasih habis dulu ya, Oh, silakan. Murah dan bertakwalah hanya kepada aku. Oke. Berarti ada nggak di situ kata-kata dan berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yakni Taurat dan Injil, benar? Yang Injil yang mana? Oke. Sebelum kita membahas yang Injil yang mana, artinya Taurat yang mana? Yang Taurat yang mana? Yang maksud saya di situ. Baik. Di sini Injil Taurat. Justru itu yang saya tanyakan kepadamu. Apakah Taurat yang Anda maksud adalah Taurat dan Injil yang ada sampai sekarang? Maksud saya itu Taurat. Taurat yang mana? Taurat yang ada dan Injil yang ada sampai sekarang di tangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Apakah itu yang kalian maksud? Tidak ada. Adakah Nabi Muhammad di situ tertulis? Di Injil atau di Taurat? Nah, itu yang saya tanyakan kepadamu. Di mana ajaran Taurat dan Injil suruh... Sebentar, di mana ajaran Taurat dan Injil suruh begini? Kepada kotak hitam yang ada di Arab. Coba tunjukkan ayat di dalam Taurat maupun dalam Injil. Sujudlah kamu kepada kotak yang ada di Arab. Silakan. Lari ke sana dulu ya di situ. Itu intinya kok gimana? Kamu kan bertanya kepada saya. Dengar.
Kamu Lari ke sana bertanya dulu, kepada ini. saya tentang Jangan lari ke apakah sana dulu. musuh saya. Kau ngomong terus ini. Teng Sarul ini. Jangan lari ke sana dulu. Jangan lari ke sana. Ya Apakah Nabi sudah. Muhammad itu ada di Taurat? Karena di dalam Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad itu ada di dalam Taurat sama Injil. Iya, betul. Sekarang Makanya. yang saya tanya kamu, yang kamu pegang itu katanya Injil ada karena Nabi Muhammad di situ. Ya Di tidak kita Injil ada. Gimana? berarti itu berarti Tidak itu ada. bukan itu. Ya Berarti sudah. bukan itu. Injil yang mana yang kau maksud? Ya, kalau Injil kan aku ada di dalam Al-Quran. Ya, kau tidur di bawah sana. Injil kata Ya, apa? kau tidur dulu di bawah sana. Tidur di bawah sana. Islam. Alhamdulillah. Oke. Saya balik dulu kamera saya biar nggak nutupin ya bang ya. Bang, abang lihat yang baju Ya, hitam? silakan. Ya, Oke, yang baju hitam lagi melakukan perbuatan apa bang? Makasih Menyembah. Mimosa, makasih. Menyembah, oke. Yang baju putih melakukan perbuatan yang sama nggak? juga sama menyembah. Sama, oke. Baju hitam lagi nyembah apa? Nyembah patung, Oke, baju putih lagi nyembah apa? nyembah Ka'bah. Iya. Gitu kalau gitu namanya jujur kacang hijau. Iya. Nah, pertanyaan saya. Ya, dia menyembah Bang, Ka'bah, Bu. pertanyaan Nah, saya begini. Ya, Yang menjadi pertanyaan saya, apakah Anda mengatakan bahwa itu adalah perintah Tuhan dalam Taurat dan Injil? kalau perintah Tuhan, dia tidak menyuruh menyembah patung, tidak nyuruh menyembah Ka'bah. Apa ya? Kalau itu seperti Anda, saya tidak perlu untuk berargumen dengan Anda, Bang. Artinya, Anda sudah mengatakan yang benar. Karena di dalam Taurat dan di dalam Injil tidak pernah diperintahkan menyembah kepada Ka'bah, sujud kepada Ka'bah, sujud kepada patung. Tidak ada itu dalam Injil. Nah, kalau Anda seperti itu, Ya. terima kasih Bang. Urus agamamu, saya urus agama saya. Tetapi kalau Anda mengatakan itu tertulis dalam Taurat dan Injil, nah kita berdebat di sini. Ini Bang Edis. Silakan. Bang Edis. Silakan. Bang Edis. Hmm. Ini kadang-kadang orang itu banyak yang banyak takut mengatakan yang sejujurnya, ya enggak? Ya memang takut, karena apa? Pertama, nanti dikritik sama orang lain. Karena mengatakan kebenaran. Kalau saya enggak takut dikritik. Kalau saya bilang kok dia menyembah patung, ya nyembah. Nyembah Iya. Ka'bah ya nyembah. Betul Bang. Tapi Tuhan kan tidak menyuruh menyembah Ka'bah, Betul. menyuruh menyembah dirinya, menyembah Tuhan. Betul Bang, itu yang benar Bang. Jadi kalau kita berbicara di dalam Injil maupun di dalam Taurat, sebenarnya Bang, yang diinginkan oleh Tuhan itu apa? Bagaimana Tuhan itu menjadi raja atas seseorang, memerintah atas seseorang. Bang, orang yang korupsi, orang yang mengulurkan tangan, mengambil uang orang lain, berarti dia lagi dirajai oleh Tuhan atau dirajai oleh iblis? Dirajai oleh iblis. Iya, dan Alkitab berbicara tentang kerajaan surga. Bagaimana Tuhan yang menjadi rajanya. Kita nurut apa kata Tuhan itu. Itu intinya. Begitu, bukan sujud-sujud kepada batu. Nah, seperti itu, betul Bang. Bang Edis. Seperti Saya itu. udah lama lihat Bang Edis, udah lama nonton Bang Edis. Cuma saya kadang-kadang sakit hati dengan orang Islam tuh Bang Edis. Sakit hatinya? Suka sekali ngotot, tak mau kalah gitu. Aku disalahkan. Berat ini. Tapi saya undang dulu satu orang muslim ya Bang ya. Makanya saya masuk ikut. Oke. Tapi kalau seperti itu Bang, kira-kira kalau saya undangin satu orang muslim gimana? Coba kita kasih Al-Munawaroh. Ya Al-Munawaroh, nyalain dulu kamera Bang. Al-Munawaroh, Munaroh, pacarnya Mandra ini. Ya silakan. Ya silakan Munaroh, nyalain dulu kamera Bang. Udah nyala nih Bang. Belum, Anda belum sudah bohong. Belum, ya? Sudah. Oke. Saya kira Sudah nyala. Bang, kenalan diri dulu. Apakah Abang seorang muslim?
Muslim, Bang. Oke, bagaimana? Abang setuju dengan Abdillah yang tadi juga Muslim? Dia mengaku itu bahwasanya ini lagi menyembah Ka'bah kata dia. Gimana? Tunggu. Saya kurang mengerti ini, Bang. Ulangi dulu, Bang. Oke, saya ulang ya, saya ulang. Saya balik dulu biar nggak ketutup. Baik, Ya. Abang Boleh, Munaroh, Bang Munaroh, abang lihat yang baju hitam? Hmm. Oke, Lagi ngapain itu, Bang? Oke, perbuatan apa yang sedang dikerjakan oleh yang baju hitam? Duh, aku nggak tahu, Bang. Coba jelasin dulu. Nah, kalau nggak tahu gini gimana Abdillah? Nah, banyak nggak taunya ini. Silakan tugas Anda Abdillah, silakan. Itu. Gini, Bang. Kamu Bukan kan dia enggak tahu, Bang. Bukan dia enggak tahu, Bang Edis. Hmm. Dia itu malu. Nah, Malu Ada nggak? mengakuinya. malu. Bang Edis, gini. Ada Sebentar. nggak yang satu Jangan. rating itu loh. Ini kayaknya sudah ketuaan. Oh, ketuaan ya, justru karena tua dia berisi gimana? Anda tidak boleh ngomong begitu. Besok juga Anda ubana nih. Masalahnya gini, ini beda generasi, Saya beda pola mengakui tua. pikir. Saya memang udah tua. Umur saya sudah 58. Silakan. Beda pola pikir soalnya kalau Oke, sudah tua. baik. Kamu yang muda Al-Munawaroh. Kenapa kamu justru yang muda kok kamu malah nggak bisa jawab? Nggak tahu. Jawaban apa itu? Enggak, aku nanya sama Bang Edis. Bang Nggak Edis nanya tahu lagi gimana. ngapain. Oke, sekarang saya tanya saya tanya Anda. Yang baju hitam itu posisi badannya itu sedang berbuat apa itu? Merayap. Ya, tidur kau di bawah sana. Ya, tidur kau di bawah sana. Di bawah sana kau tidur. Yang seperti itu Abdillah. Makanya banyak orang takut dengan kebenaran. Sebenarnya di dalam hatinya tahu kok. Di dalam hati kecilnya itu tahu sesuatu. Tapi karena takut orang banyak. Nah, itulah yang yang dikatakan dalam Alkitab juga seperti itu, Bang. Orang-orang takut mengatakan yang benar karena mereka takut kepada orang banyak, takut kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Dia itu Farisi. malu dengan manusia, tapi tidak malu dengan Tuhan. Ya, seperti itulah Bang yang dilakukan mereka. Malu dengan manusia, tidak malu dengan Tuhan. Ya, saya akan tunjukkan ya satu ayat. Oke lah Bang, baiklah kalau seperti itu artinya kita tidak perlu berdebat. Artinya Anda urus iman Anda, saya urus iman saya. Baik, terima kasih Bang. Selamat malam. Terima kasih Bang Edis. Sama-sama Bang. Selamat malam. Selamat malam. Iya, saya tunjukkan satu ayat ya. Ya, saya akan tunjukkan kepada Anda satu ayat. Saya tunjukkan, sabar ya teman-teman ya. Bagaimana keadaan orang-orang di zaman Tuhan Yesus. Ya kan? Ya, bagaimana kebanyakan orang-orang takut begitu. Mengatakan yang benar. Karena apa? Karena takut kepada orang banyak. Iya. Begini teman-teman. Saya mau tanya sama Anda. Ada nggak orang Kristen yang takut mengakui kalau Yesus itu seorang nabi? Ada. Bahkan dia ngomong, Yesus bukan nabi loh. Jangan bilang Yesus nabi. Nanti gimana? Ada. Orang Islam berdebat sama orang Kristen. Saya lihat. Orang Islam bilang begini. Yesus itu nabi. Orang Kristen dia bilang, bukan nabi. Padahal di dalam Alkitab jelas bahwa Anda harus mengakui bahwa Tuhan Yesus seorang nabi. Harus Anda akui itu. Nah cuman biasanya takut sama orang kebanyakan. Nanti kalau saya ngomong gitu nanti dibilang menurunkan derajat. Baik, saya akan bukakan. Ini yang terjadi di zaman Tuhan Yesus. Terjadi sampai sekarang. Sampai hari ini itu terjadi. Ya, mengulang-ulang. Kita ini mengulang-ulang apa yang sudah terjadi di dalam Alkitab. Sudah terjadi di zaman Tuhan Yesus sampai detik ini pun terjadi. Saya bacakan ya. Saya bacakan Matius pasal yang ke-21, kelihatan? Oke. Baik, Matius pasal yang ke-21 kita
bacakan nih yang perikopnya di ayat yang terakhir ini ya, di bagian-bagian terakhir nih. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun ya. Nah, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Ya, Taurat ya seperti itu, bermuka dua. Dia harus menghasut dulu. Kita hasut dulu ya. Nah, itulah yang terjadi, teman-teman ya. Oke.